Ganti seluruh pelatih timnas Indonesia kelompok umur dengan pelatih asing dari Korsel dan atau Jepang. Ganti seluruh pelatih timnas Indonesia kelompok umur dengan pelatih asing dari Korsel dan atau Jepang. Pelatih Asia Timur sebagai fondasi reformasi sepak bola usia muda Indonesia. Sudah saatnya pembinaan timnas kelompok umur Indonesia dipimpin oleh pelatih yang benar-benar tepat, khususnya dari Korea Selatan atau Jepang. Fokus utama tim usia muda bukan sekadar mengejar juara instan, melainkan membangun fondasi teknik, disiplin, mentalitas, dan profesionalisme pemain sejak dini. Pelatih Asia Timur dikenal sangat detail dalam membenahi aspek fundamental seperti passing, positioning, transisi permainan, hingga disiplin taktik. Mereka juga memahami karakter fisik dan mental pemain Asia, sehingga lebih mampu memaksimalkan kecepatan, kolektivitas, dan daya juang dibanding hanya mengandalkan fisik. Keberhasilan Shin Tae yang di Indonesia, Park Hang-seo di Vietnam, hingga Kim Pan-gon di Malaysia menjadi bukti nyata bahwa pelatih Korea Selatan mampu membawa revolusi mental dan peningkatan kualitas permainan secara signifikan di Asia Tenggara. Masalah terbesar sepak bola Indonesia sebenarnya bukan hanya soal teknik, tetapi budaya cepat puas, disiplin yang lemah, dan pembinaan usia muda yang belum konsisten. Karena itu, pelatih kelompok umur harus berperan sebagai pendidik sepak bola, bukan sekadar peracik strategi pertandingan. Jika Indonesia ingin memiliki generasi emas sepak bola yang mampu bersaing di level Asia bahkan dunia, maka reformasi harus dimulai dari tim kelompok umur dengan standar disiplin tinggi, modernisasi latihan, dan pembentukan karakter profesional sejak usia muda. Fondasi reformasi sepak bola usia muda Indonesia. Sepak bola modern tidak lagi hanya berbicara tentang bakat alami. Di level internasional, keberhasilan sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas pembinaan usia muda. Karena itu, posisi pelatih tim nasional kelompok umur, khususnya U19, memiliki arti yang sangat strategis. Mereka bukan sekadar pelatih pertandingan, tetapi pembentuk fondasi generasi masa depan sepak bola nasional. Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan talenta muda. Hampir setiap daerah memiliki pemain berbakat dengan kreativitas tinggi dan kemampuan improvisasi yang baik. Namun persoalan utama selama ini terletak pada aspek fundamental permainan. Banyak pemain muda Indonesia masih lemah dalam pengambilan keputusan, akurasi umpan, disiplin posisi, orientasi tubuh saat menerima bola, hingga transisi menyerang dan bertahan. Di level internasional, detail-detail kecil seperti itu justru menjadi pembeda antara pemain biasa dan pemain elite. Karena itu, reformasi sepak bola Indonesia harus dimulai dari perubahan metodologi pembinaan usia muda. Dalam konteks tersebut, pelatih asal Korea Selatan maupun Jepang menjadi pilihan yang sangat relevan. Mereka dikenal memiliki filosofi pembinaan yang detail, disiplin, dan berorientasi jangka panjang. Fokus utama mereka bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi membangun pemain secara menyeluruh. Pelatih Asia Timur terbiasa membangun pemain dari dasar. Mereka melatih teknik sederhana, secara berulang hingga menjadi kebiasaan otomatis di lapangan, mulai dari kualitas passing, pergerakan tanpa bola, koordinasi antar lini, hingga disiplin taktik dilatih secara konsisten setiap hari. Pendekatan seperti ini sangat cocok dengan kondisi sepak bola Indonesia yang masih membutuhkan penguatan fondasi dasar. Berbeda dengan sebagian pelatih Eropa yang sering bekerja pada pemain yang sudah matang sejak akademi profesional. Pelatih Jepang dan Korea Selatan memiliki pengalaman membangun pemain dari tahap pembentukan awal. Hal penting lainnya adalah mentalitas latihan. Dalam kultur sepak bola Asia Timur, latihan bukan sekadar rutinitas, tetapi proses pembentukan karakter. Pemain dituntut serius dalam setiap detail kecil.
Tidak ada kompromi terhadap keterlambatan, intensitas rendah, atau sikap tidak disiplin. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia saat ini. Reformasi sepak bola nasional tidak cukup hanya mengganti strategi permainan. Yang lebih penting adalah membangun budaya sepak bola baru sejak usia muda. Kesamaan karakter Asia dan pentingnya disiplin. Salah satu alasan mengapa pelatih Jepang dan Korea Selatan cocok untuk sepak bola Indonesia adalah adanya kesamaan karakteristik Asia, baik secara fisik maupun budaya sosial. Faktor ini sering dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh dalam proses pembinaan pemain muda. Secara fisik, pemain Asia Tenggara umumnya memiliki postur tubuh yang berbeda dibanding pemain Eropa atau Afrika. Rata-rata tinggi badan, kekuatan otot, dan kemampuan duel fisik cenderung lebih rendah. Karena itu, pendekatan permainan yang terlalu mengandalkan benturan fisik sering tidak efektif bagi tim Asia Tenggara. Pelatih Jepang dan Korea Selatan memahami kondisi tersebut karena mereka juga menghadapi tantangan yang sama. Oleh sebab itu, mereka mengembangkan filosofi permainan berbasis kecepatan, mobilitas, disiplin posisi, dan organisasi kolektif. Jepang misalnya, berhasil menjadi kekuatan sepak bola Asia dengan memaksimalkan sirkulasi bola cepat, pergerakan tanpa bola, dan koordinasi tim yang rapi. Mereka tidak mencoba meniru gaya Eropa secara mentah, tetapi membangun identitas permainan yang sesuai dengan karakter pemain Asia. Pendekatan seperti ini sangat relevan untuk Indonesia. Pemain muda Indonesia sebenarnya memiliki kelebihan dalam kreativitas, kelincahan, dan teknik dasar alami. Namun kelebihan itu sering tidak berkembang maksimal karena kurangnya organisasi, permainan, dan disiplin kolektif. Disinilah peran pelatih menjadi sangat penting. Pelatih Asia Timur umumnya memiliki kemampuan kuat dalam membangun struktur permainan yang terorganisasi. Mereka menanamkan pemahaman taktik sejak dini sehingga pemain tidak hanya bermain berdasarkan insting, tetapi juga memahami sistem permainan secara kolektif. Selain faktor teknis, kesamaan budaya Asia juga mempermudah proses komunikasi dan pembentukan karakter. Budaya masyarakat Asia pada umumnya menjunjung kerja keras, penghormatan terhadap struktur, dan semangat kolektif. Nilai-nilai tersebut relatif dekat dengan kultur masyarakat Indonesia. Karena itu, pelatih Jepang dan Korea Selatan biasanya lebih mudah menanamkan disiplin kepada pemain muda Indonesia dibanding pelatih dari kultur yang sangat berbeda. Mereka memahami cara membangun otoritas tanpa harus menciptakan jarak sosial yang terlalu ekstrem. Hal paling penting adalah budaya profesionalisme. Sepak bola modern tidak hanya ditentukan kemampuan bermain di lapangan. Pentingnya pelatih berkualitas di level kelompok umur termasuk U19. Banyak negara berkembang melakukan kesalahan yang sama dalam pembangunan sepak bola. Mereka terlalu fokus mencari pelatih besar untuk tim senior, tetapi mengabaikan pembinaan kelompok usia muda. Padahal, kekuatan tim senior sebenarnya adalah hasil dari kualitas pembinaan sejak usia remaja. Tim nasional U19 memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem sepak bola modern. Pada fase inilah pemain mulai memasuki tahap transisi menuju sepak bola profesional. Mereka tidak lagi sekadar bermain untuk kesenangan, tetapi mulai dibentuk menjadi atlet elite. Di usia ini, pemain mulai membangun identitas taktik, kestabilan mental, pemahaman permainan, serta kemampuan beradaptasi dengan tekanan kompetisi tinggi. Karena itu, kesalahan pembinaan pada level U19 dapat berdampak besar terhadap masa depan pemain. Pelatih kelompok umur seharusnya bukan hanya motivator atau penyusun strategi pertandingan. Mereka harus menjadi pendidik sepak bola. Artinya, mereka harus memahami perkembangan psikologis remaja, metode latihan modern, ilmu kebugaran, hingga cara membangun karakter pemain muda. Dalam konteks ini,
Pelatih Jepang dan Korea Selatan memiliki keunggulan yang cukup jelas. Sistem lisensi kepelatihan mereka terkenal sangat ketat dan modern. Mereka tidak hanya belajar taktik, tetapi juga sport science, analisis permainan, pendidikan karakter, hingga metodologi latihan berbasis data. Akibatnya, pelatih Asia Timur umumnya memiliki pendekatan yang sangat sistematis. Mereka mampu menyusun program latihan yang detail dan terukur. Setiap sesi latihan memiliki tujuan yang jelas dan terhubung dengan perkembangan pemain dalam jangka panjang. Hal seperti ini masih menjadi kelemahan di banyak sistem pembinaan usia muda Indonesia. Program latihan sering terlalu fokus pada hasil pertandingan jangka pendek. Akibatnya, pemain memang bisa menang di level tertentu, tetapi tidak berkembang optimal ketika memasuki usia dewasa. Padahal tujuan utama pembinaan usia muda bukan sekadar juara turnamen kelompok umur. Yang lebih penting adalah menghasilkan pemain berkualitas untuk tim senior dan kompetisi profesional. Karena itu, kualitas pelatih U19 sebenarnya jauh lebih penting daripada yang sering dibayangkan publik. Mereka adalah arsitek masa depan sepak bola nasional. Jika Indonesia serius ingin menjadi kekuatan sepak bola Asia, maka investasi terbesar seharusnya dimulai dari pembinaan kelompok umur. Dan salah satu langkah paling penting adalah memilih pelatih yang benar-benar memiliki kemampuan membangun pemain muda secara modern, disiplin, dan terstruktur. Transformasi sepak bola tidak lahir secara instan. Semua negara besar membangunnya melalui proses panjang sejak level usia muda. Indonesia juga harus memulai proses itu dengan serius. Bukti empiris. Keberhasilan pelatih Kossel di sepak bola, ASEAN dan tantangan pelatih lokal. Dalam satu dekade terakhir, Asia Tenggara telah memberikan banyak contoh bahwa kualitas pelatih dapat mengubah wajah sepak bola sebuah negara secara signifikan. Menariknya, sebagian besar transformasi itu dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan. Indonesia misalnya, mengalami peningkatan besar saat ditangani Shin Tae-yong. Tim nasional menjadi lebih disiplin, intensitas permainan meningkat, kondisi fisik membaik, dan mental bertanding berkembang jauh lebih kompetitif. Indonesia bahkan mampu tampil lebih berani menghadapi negara-negara kuat Asia yang sebelumnya sulit diimbangi. Perubahan itu menunjukkan bahwa pembinaan modern dan disiplin tinggi dapat memberikan dampak nyata dalam waktu relatif cepat. Vietnam juga menjadi contoh penting. Di bawah Park Hang-seo, Vietnam berubah menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Mereka mampu mencapai final Piala Asia U23 dan mendominasi kompetisi regional dalam beberapa tahun. Keberhasilan tersebut bukan semata karena bakat pemain, tetapi karena perubahan budaya sepak bola. Vietnam menjadi lebih disiplin secara taktik, lebih kuat secara mental, dan lebih terorganisasi dalam permainan. Malaysia pun mengalami peningkatan setelah menggunakan pendekatan modern di bawah Kim Pan-gon, organisasi permainan. Mereka menjadi lebih baik dan lebih percaya diri menghadapi lawan level Asia. Dari ketiga contoh tersebut terlihat pola yang sama. Pelatih Korea Selatan membawa disiplin tinggi, struktur permainan modern, budaya kerja keras, dan profesionalisme. Sebaliknya, sepak bola Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan struktural dalam sistem kepelatihan lokal. Ini bukan berarti pelatih lokal tidak memiliki kemampuan, tetapi ada hambatan budaya dan sistem yang cukup besar, termasuk nama besar sebagai idola bagi para pemain. Salah satu masalah utama adalah budaya sungkan dan senioritas. Dalam beberapa situasi, hubungan emosional sering memengaruhi keputusan teknis. Objektivitas profesional kadang kalah oleh kedekatan personal, popularitas pemain, atau tekanan eksternal. Masalah lainnya adalah minimnya pembaruan ilmu kepelatihan. Sepak bola modern berkembang sangat cepat melalui sport science, video analisis, biomekanika, dan data performa. Banyak pelatih lokal masih belum terbiasa menggunakan pendekatan ilmiah secara konsisten. Selain itu, toleransi terhadap gaya hidup tidak profesional juga masih menjadi masalah.
Pola tidur buruk, disiplin latihan rendah, dan kebiasaan tidak sehat kadang masih dianggap biasa. Padahal di level elite internasional, detail seperti itu sangat menentukan performa pemain. Karena itu, Indonesia membutuhkan reformasi budaya sepak bola, bukan hanya perubahan taktik di lapangan, dan perubahan budaya biasanya lebih mudah, dimulai melalui pelatih yang memiliki standar profesional tinggi.